Habis itu, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Imade Endra Kartika Yuda, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, beserta teman-teman sekalian yang dapat hadir pada perkuliahan hari ini melalui asinkron. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem keuangan, aliran dana, pasar keuangan, dan lembaga keuangan. Next. Sebelum itu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safitri dengan 3 digit NIM akhir 011, nomor absen 1, bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Sepandi dengan 3 digit terakhir 050 dengan absen 2. Kenalkan, nama saya Susanita dengan 3 digit NIM terakhir 063, nomor absen 3. Next. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya. Jadi materi yang pertama mengenai pengertian sistem keuangan. Sistem keuangan atau financial system dapat mencakup tingkat global, regional, dan perusahaan. Yang dimana pada tingkat perusahaan, sistem keuangan melibatkan prosedur yang mencatat aktivitas keuangan suatu perusahaan. Sedangkan pada tingkat regional, sistem keuangan memfasilitasi interaksi antara pemberi pinjaman dan peminjam. Namun, sistem keuangan pada tingkat global mencakup semua lembaga keuangan, peminjam, dan pemberi pinjaman dalam skala internasional. Maka dengan begitu dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan merupakan struktur yang menghubungkan pihak-pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkan dana melalui berbagai lembaga, pasar, dan instrumen keuangan. Yang dimana hal ini mencakup bank, pasar saham, perusahaan asuransi, dan pasar obligasi. Next. Di sini terdapat beberapa fungsi sistem keuangan. Yang pertama itu fungsi tabungan, yang dimana sistem keuangan menyediakan berbagai instrumen keuangan yang memungkinkan individu dan entitas untuk menyimpan kekayaan mereka dengan aman melalui rekening bank, deposito, saham, dan obligasi. Yang dimana sistem keuangan ini mendorong masyarakat untuk menabung, yang kemudian dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai investasi yang produktif. Selanjutnya mengenai fungsi kekayaan, yang dimana sistem keuangan menyediakan sarana bagi individu dan perusahaan untuk menyimpan dan mengelola kekayaan mereka dalam bentuk aset keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito. Yang dimana hal ini nantinya akan memungkinkan pemiliknya untuk mempertahankan nilai kekayaan yang relatif liquid, sehingga dapat dengan mudah diakses saat dibutuhkan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi likuiditas, yang dimana sistem keuangan memberikan kemudahan bagi pemegang aset keuangan untuk mengubah aset tersebut menjadi uang tunai dengan cepat dan tanpa kehilangan nilai secara signifikan. Jadi hal ini nantinya akan memungkinkan individu dan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan uang tunai. Fungsi selanjutnya itu yaitu fungsi kredit, yang dimana sistem keuangan berfungsi sebagai penyedia kredit dengan memberikan akses kepada individu, perusahaan, dan pemerintah untuk meminjam dana guna memenuhi kebutuhan konsumsi atau investasi. Next. Yang kelima ada fungsi pembayaran. Jadi sistem keuangan juga menyediakan infrastruktur untuk pembayaran barang dan jasa. Sistem keuangan memungkinkan pembayaran non-tunai melalui instrumen seperti kartu kredit, cek, transfer elektronik, dan sistem pembayaran digital lainnya. Yang selanjutnya itu fungsi risiko, yang dimana sistem keuangan menawarkan mekanisme untuk mengelola dan melindungi dari berbagai jenis risiko yang dihadapi individu dan perusahaan. Yang dimana risiko ini bisa berupa risiko jenis kehilangan pendapatan, kerugian fisik, atau risiko kesehatan.
Dan fungsi yang terakhir itu adalah fungsi kebijakan, yang dimana sistem keuangan juga menjadi alat bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan moneter dan fiskal. Misalnya, melalui pasar keuangan, bank sentral nantinya akan dapat mengatur jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti obligasi. Jika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka mereka dapat menjual surat berharga sehingga masyarakat membeli obligasi dan nantinya jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Next. Baik, cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bagan aliran dana dalam sistem keuangan. Bagan aliran dana pada sistem keuangan menggambarkan bagaimana uang mengalir antara berbagai entitas dalam ekonomi, termasuk rumah tangga, perusahaan, pemerintah, lembaga keuangan, dan pasar keuangan. Nah, sebelum itu, eh, pada umumnya aliran dana dalam sistem keuangan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah direct finance atau keuangan langsung. Direct finance adalah proses di mana meminjam langsung mendapatkan dana dari pemberi pinjaman tanpa perantara. Dalam sistem ini, investor atau pemberi pinjaman memberikan uang langsung kepada peminjam, seperti individu atau perusahaan, melalui instrumen keuangan seperti obligasi atau saham. Kemudian yang kedua itu ada indirect finance atau keuangan tidak langsung. Indirect finance adalah proses di mana peminjam mendapatkan dana melalui kelembagaan keuangan sebagai perantara. Dalam sistem ini, lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, atau lembaga pembiayaan mengumpulkan dana dari deposan atau investor dan menyalurkannya kepada peminjam. Eh, pada bagan ini, eh, menggambarkan bagaimana dana mengalir di dalam sistem keuangan dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus ke pihak yang membutuhkan dana atau defisit. Adapun beberapa komponen utama eh, yakni pasar keuangan. Nah, pasar keuangan merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang membutuhkan dana. Pasar ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama ada pasar modal dan pasar uang. Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan aset keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Eh, untuk pasar uang adalah pasar yang memperdagangkan aset keuangan jangka pendek seperti sertifikat deposit dan wesel. Kemudian ada mekanisme kerja. Nah, pihak yang membutuhkan dana atau pihak defisit akan menerbitkan aset keuangan seperti saham atau obligasi dan menawarkan aset tersebut ke pasar keuangan. Kemudian aset keuangan ini kemudian diperdagangkan di pasar modal atau pasar uang, tergantung pada jangka waktunya. Pihak yang memiliki kelebihan dana atau pihak surplus akan membeli aset tersebut sehingga mereka memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan. Setelah itu, aliran dana ini terjadi saat pihak surplus memberikan dana kepada pihak defisit melalui pembelian aset keuangan. Kemudian ada fungsi utama. Nah, yang pertama itu ada alokasi dana, di mana memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif dan bermanfaat. Kemudian ada efisiensi, di mana mempermudah pihak yang membutuhkan dana untuk mendapatkan untuk mendapatkannya dengan cepat dan tanpa hambatan. Kemudian ada manajemen risiko, di mana membantu pihak yang memiliki kelebihan dan
untuk kelebihan dana untuk mengurangi risiko investasi dengan cara menyebarkannya ke berbagai aset. Secara sederhana, pasar keuangan dapat dilakukan seperti pasar tradisional. Pihak yang membutuhkan uang, seperti pedagang, akan menjual produk. Dalam hal ini, dalam hal ini aset keuangan eh, untuk mendapatkan dana. Sementara itu, pihak yang memiliki keuangan atau seperti pembeli akan membeli produk tersebut. Nah, pasar keuangan berperan dalam memastikan bahwa jual beli ini berlangsung dengan lancar dan efisien. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, sudah. Baik, untuk pasar keuangan. Jadi pasar keuangan, pasar pasar keuangan adalah tempat di mana semua transaksi keuangan terjadi. Ini itu adalah tempat di mana permintaan dan penawaran atas berbagai instrumen keuangan bertemu, sehingga terbentuklah harga pasar. Contoh nyata dari pasar keuangan adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI dan pasar uang antar bank. Nah, jadi di pasar keuangan ini, kita bisa bayangkan pasar keuangan ini sebagai sebuah tempat yang sangat besar di mana orang-orang bertukar uang dan aset keuangan. Di sini perusahaan bisa mendapatkan dana untuk mengembangkan bisnis mereka, sementara orang-orang bisa menginvestasikan uang mereka untuk mendapatkan keuntungan. Nah, tadi kan salah satu contoh yang sudah saya berikan yaitu di Bursa Efek Indonesia. Di sini saham-saham perusahaan publik diperdagangkan. Jadi harga saham itu ditentukan oleh interaksi antara pembeli dan penjual. Yang kedua tadi harus saya sampaikan contohnya yaitu pasar uang antar bank. Jadi bank-bank besar saling meminjamkan uang untuk jangka pendek dalam dalam pasar ini. Dan suku bunga itu berlaku di pasar uang antar bank juga. Itu akan mempengaruhi suku bunga yang kita terima saat menabung di bank. Next. Nah, adapun fungsi dari pasar pasar keuangan ini yaitu selain sebagai tempat transaksi, pasar keuangan juga berfungsi sebagai mekanisme penentuan harga aset keuangan. Misalnya harga saham suatu perusahaan ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran di bursa. Next. Nah, adapun jenis dari pasar keuangan ini ada berbagai jenisnya itu. Yang pertama seperti pasar uang atau instrumen jangka pendek. Yang kedua ada pasar modal untuk instrumen jangka panjang dan pasar derivatif untuk instrumen yang nilainya diturunkan dari aset lain. Next. Nah, yang kedua itu ada lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini perantara atau fasilitator dalam transaksi di pasar keuangan. Jadi mereka ini kayak pedagang di pasar tradisional yang membantu menghubungkan antara pembeli dan penjual. Contohnya itu yang pertama ada bank. Gitu. Jadi bank ini kan lembaga keuangan yang paling umum. Jadi mereka itu menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Contohnya itu bisa kita lihat ketika kita menabung di bank. Jadi uang yang uang uang kita sebenarnya dipinjamkan oleh bank kepada orang lain yang membutuhkan kredit untuk membeli rumah atau mobil. Yang kedua ada contoh perusahaan sekuritas. Di mana perusahaan ini membantu kita berinvestasi di pasar modal seperti kita membeli atau menjual saham. Jadi mereka itu menyediakan berbagai layanan investasi lainnya. Yang ketiga ada manajer investasi. Nah, lembaga ini tuh seperti mengelola dan investasi dari banyak investor dan menginvestasikannya di berbagai instrumen keuangan. Nah, jadi next slide. Nah, itu tadi salah satu fungsi
fungsi-fungsi dari lembaga keuangan sudah saya jelaskan. Next. Nah, adapun jenisnya itu dari lembaga keuangan seperti ya, seperti bank komersial, bank investasi, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Next. Nah, jadi di sini ada perbedaan utama yang bisa membedakan antara pasar keuangan dan lembaga keuangan. Jadi di pasar keuangan eh, itu dari definisinya kan tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Sedangkan di lembaga keuangan ini bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang membutuhkan dana. Perbedaan yang kedua itu dari pasar keuangan. Transaksi transaksi instrumen keuangannya itu di sini seperti saham, obligasi, dan derivatif. Itu secara diperdagangkan. Sedangkan di lembaga keuangan, produk dan jasa keuangan mereka itu menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan seperti tabungan, deposito, pinjaman, dan asuransi. Adapun fungsi utama dari pasar keuangan yang dapat membedakan dari lembaga keuangan, yaitu uh, ada di pasar keuangan yaitu mobilisasi dana. Jadi mereka mengalirkan dana dari pihak yang memiliki surplus dana ke pihak yang membutuhkan. Sedangkan di lembaga keuangan, mereka menjembatani antara pihak yang kelebihan dan kekurangan dana. Jadi mereka hanya menjembatani antara ada salah satu pihak yang kelebihan atau kekurangan dana. Dan yang kedua, perbedaan dari pasar keuangan yaitu dari penentuan harganya. Jadi di pasar keuangan, harga instrumen keuangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Sedangkan di lembaga keuangan, mereka mengubah aset menjadi bentuk yang lebih liquid atau beresiko lebih rendah. Dan alokasi sumber daya pasar keuangan itu dapat membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sedangkan di lembaga keuangan, itu dapat mengubah aset menjadi bentuk yang lebih dapat mengelola risiko yang terkait dengan aktivitas keuangannya. Jadi di sini saya bisa memberikan contoh-contoh nyata yang bisa kita pahami lebih dalam lagi. Seperti kita ingin membeli rumah. Jadi kita kan membutuhkan uang yang lebih banyak. Jadi kita pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman. Nah, nanti bank ini akan mengevaluasi kemampuan kita untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Kemudian kita akan mengalirkan dana dari nasabah lain yang menabung di bank tersebut kepada kita sendiri. Nah, di sini bank itu bertindak sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi transaksi antara saya sendiri yang membutuhkan dana dengan nasabah bank lainnya yang kelebihan dana. Nah, itu contoh yang pertama. Ada juga contoh yang kedua itu uh, seperti kita berinvestasi di saham. Jadi kita membuka rekening di saham perusahaan sekuritas. Kemudian kita membeli saham perusahaan yang kita inginkan melalui platform yang disediakan oleh perusahaan sekuritas ini. Nah, di sini jadi perusahaan sekuritas ini bertindak sebagai perantara antara saya sendiri dan pasar saham. Jadi, mengapa penting memahami perbedaan antara pasar keuangan ini dengan lembaga keuangan? Jadi yang pertama itu kita bisa membantu dalam membuat keputusan keuangan lebih baik dengan memahami pasar keuangan bekerja, terus kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Yang kedua, kita bisa membantu memahami resiko dalam berinvestasi. Setiap investasi itu kan memiliki resiko ya. Jadi kita dalam mempelajari ini kita harus lebih paham gitu. Pasar keuangan itu membantu membantu kita dalam mengelola resiko tersebut. Dan yang terakhir, itu dapat membantu kita dalam memahami kebijakan moneter. Nah, jadi kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank biasanya itu akan berdampak pada pasar keuangan. Dengan memahami pasar keuangan, kita dapat lebih memahami bagaimana sih kebijakan moneter ini mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Baik, sekian saja dari materi saya. Selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Baik, jadi
Baik, jadi kesimpulan presentasi kami hari ini adalah dari presentasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa mengelola keuangan adalah proses penting untuk mencapai stabilitas finansial dan kesejahteraan di masa depan. Dengan membuat anggaran, menabung secara teratur, berinvestasi dengan bijak, mengelola risiko finansial, dan merencanakan pensiunan dengan baik, kita nantinya dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan keuangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang dan dengan kesadaran dan kedisiplinan yang tepat untuk semua. Next. Baik, untuk selanjutnya merupakan sesi diskusi yang dimana bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui platform WhatsApp yang tersedia. Next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.